Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Malam teman-teman yang saya banggakan. Hadirnya saya di sini, saya akan membacakan materi yang telah saya susun, yaitu materi tentang Pancasila sebagai ideologi. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri, nama saya Yosia Agustan Parulan Manurung dengan MPM 2213032055. Baik, saya akan membacakan materi saya, yaitu Pancasila sebagai ideologi. Ideologi sendiri berasal dari kata idea yang berarti gagasan, konsep, cita-cita, dan logos yang berarti ilmu. Lalu, ideologi artinya adalah gagasan atau ide yang memiliki nilai kebenaran dan diikuti oleh warga negara sebagai pedoman cita-cita yang ingin dicapai. Lalu, dan kita semua sudah tahu bahwa ideologi negara kita, Indonesia, yaitu Pancasila, yang di dalamnya memiliki keseluruhan ide gagasan yang bersumber pada prinsip-prinsip pemikiran yang termaktub di dalam UUD 1945. Yang dimaksud termaktub di dalam UUD 1945 ini yang termasuk di dalam pembukaan UUD 1945 yang sebagai pedoman yuridis konstitusional pelaksanaan negara yang ingin mencapai cita-cita bangsa Indonesia dan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Lalu, materi selanjutnya, makna Pancasila sebagai ideologi negara. Pancasila sendiri bisa berarti sebagai konsensus politik, nilai-nilai kultural negara itu sendiri. Lalu, makna Pancasila sebagai ideologi negara Indonesia adalah bahwa nilai-nilai yang terkandung dalam ideologi Pancasila itu menjadi cita-cita normatif bagi penyelenggaraan bernegara. Dengan kata lain, visi atau arah dari penyelenggaraan bernegara tersebut terwujudnya kehidupan yang sesuai dengan nilai-nilai 5 sila Pancasila tersebut. Lalu Pancasila sebagai ideologi nasional juga berfungsi sebagai sarana pemersatu masyarakat yang dapat mempersatukan berbagai golongan masyarakat di Indonesia. Lalu, fungsi Pancasila sebagai ideologi. Yang pertama, Pancasila sebagai pedoman hidup bangsa Indonesia. Yang kedua, Pancasila sebagai jiwa bangsa. Yang ketiga, Pancasila sebagai kepribadian bangsa. Yang keempat, Pancasila sebagai sumber hukum. Dan yang kelima, Pancasila sebagai cita-cita bangsa. Lalu nilai-nilai Pancasila sebagai ideologi tersebut ada 3. Yang pertama, nilai dasar. Nilai dasar tersebut merupakan esensi dari sila-sila Pancasila yang sifatnya universal atau menyeluruh. Oleh sebab itu, nilai dasar dalam Pancasila bersifat tetap, sehingga tidak bisa diubah karena terkandung cita-cita, tujuan, dan nilai yang baik dan benar. Lalu nilai yang kedua adalah nilai instrumental. Nilai instrumental adalah penjabaran lebih lanjut dari nilai-nilai dasar sebagai bentuk penyesuaian dalam pelaksanaan nilai dasar ideologi Pancasila. Fungsi nilai instrumental tersebut adalah menjabarkan nilai dasar Pancasila menjadi norma-norma yang sesuai dengan perubahan zaman yang terjadi. Contohnya perundang-undangan. Isi perundang-undangan adalah aturan yang masih berkaitan dengan perubahan zaman sehingga dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan tidak boleh jauh nilainya dari UUD 1945. Lalu yang terakhir, nilai praksis. Nilai praksis adalah realisasi nilai instrumental yang bersifat nyata ke dalam kehidupan sehari-hari dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dalam realisasi praksis, inilah penjabaran nilai-nilai Pancasila bersifat dinamis, di mana dapat berubah sesuai dengan perkembangan zaman, ilmu pengetahuan, dan teknologi. Contoh nilai praksis adalah membantu teman yang kesulitan, ikut kerja bakti, beribadah sesuai dengan agama yang dianut, tidak melakukan diskriminasi, dan mematuhi aturan negara. Lalu kita akan lalu di sini saya akan memberikan satu contoh kasus Pancasila sebagai ideologi, yaitu kasus penembakan di Tolikara, Papua 17 Juli 2019. Bisa kita lihat di foto tersebut. Jadi kasusnya ini kerusuhan yang terjadi di Tolikara, Papua yang bertepatan pada perayaan Hari Raya Idul Fitri. Akibat kerusuhan tersebut, satu anak tewas tertembak tempat
1 buah musola, beberapa rumah, dan ruko warga dibakar oleh para massa. Kasus tersebut tentu saja bertentangan dengan sila Pancasila yang pertama, yaitu sila ketuhanan yang Maha Esa. Mengapa? Karena dalam kasus tersebut tidak mencerminkan atau menggambarkan kehidupan masyarakat yang berketuhanan yang Maha Esa. Padahal dalam sila pertama Pancasila sebagai ideologi haruslah mengajarkan kebebasan memeluk agama dan mempunyai satu Tuhan yang diyakini dalam kehidupannya. Dalam hal ini masyarakat Indonesia yang beraneka agama diberi kebebasan dalam menjalankan ibadahnya masing-masing. Namun kasus di atas tidak mencerminkan adanya kebebasan memeluk agama dalam masyarakat Tolikara. Masyarakat Muslim yang hidup di daerah Tolikara dianggap sebagai minoritas. Karena kita tahu masyarakat Papua itu rata-rata rakyatnya minoritas beragama Nasrani. Ya. Lalu saya akan menjelaskan upaya pemerintah dalam menyelesaikan masalah tersebut, yaitu memberikan hukuman yang setimpal kepada tersangka sesuai dengan tindakan pelanggaran yang dilakukan, lalu membangun dialog-dialog yang lebih intensif antara tokoh-tokoh agama, tokoh masyarakat, pejabat setempat, agar bisa menyamakan pandangan dalam menyikapi keragaman beragama. Karena sudah kita ketahui bangsa Indonesia adalah masyarakat yang beragam. Lalu kesimpulan yang bisa saya ambil dari materi yang telah saya buat, yaitu Pancasila merupakan ideologi yang tidak tergantikan oleh ideologi manapun. Karena Pancasila lah yang hanya bisa menyatukan keberagaman yang ada di Indonesia ini, yang berlandaskan sesuai dengan 5 sila nilai Pancasilanya. Baik, sekian materi dari saya. Mohon maaf bila ada salah tutur dan kata. Mudah-mudahan materi yang saya sampaikan bisa bermanfaat bagi teman-teman dan bisa kita implementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Baik, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.